Dan yang perlu juga kita catat jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mungkin Al-Qur'anul Karim itu bertentangan dengan As-Sunnah, tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin Al-Qur'an bertentangan dengan Al-Qur'an. Ayat dalam Al-Qur'an bertentangan dengan ayat yang lainnya, tidak mungkin. Begitu juga dengan ayat dalam Al-Qur'an bertentangan dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena berasal dari satu sumber. Karena asalnya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan bahwasanya, Ustaz, ana buka Al-Qur'an, ini kok ada antara satu ayat dengan ayat lain yang kayaknya kontradiktif, bertentangan. Ataupun ada hadis satu dengan hadis yang lain bertentangan. Ataupun ada hadis dengan Al-Qur'an yang bertentangan. Ini kok bisa, Ustaz? Kata Ustaz tadi tidak ada yang bertentangan. Pernah antum dapati seperti itu? Nah, kalau seandainya antum dapati seperti itu, ya, dan memang secara sekilas sepertinya iya, sepertinya bertentangan, namun pada hakikatnya tidak. Kenapa? Karena pertama, bisa jadi ayat tersebut telah dimansuh. Akan tapi sebagian orang tidak tahu. Kalau cuma baca terjemah, ini kok beda. Kemudian yang kedua, bisa jadi hadisnya yang katanya bertentangan dengan dalil atau bertentangan dengan hadis yang lainnya, ini satunya hadis sahih, satunya hadis doif. Atau bisa jadi yang ketiga adalah kurangnya ilmu. Apa? Kurangnya ilmu. Kita masih tidak paham. Makanya butuh belajar. Ini ada nanti dalam pembahasan usul fikih itu ada. Contoh misalnya, ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya seorang wanita itu kalau suaminya meninggal, maka masa iddahnya adalah 4 ashur wa asra, 4 bulan 10 hari. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya ya seorang wanita hamil yang suaminya meninggal, kapan selesai masa iddahnya? Hatta yadokna hamlahun, sampai dia melahirkan. Nah, ini kan kayaknya dua ayat ini kontradiktif, ya tidak? Yang satu menyebutkan masa iddahnya seorang wanita yang suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Di satu sisi mengatakan bahwasanya seorang wanita yang hamil, suaminya meninggal, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Yang mana yang kita pakai? Misalnya nih, ada seorang wanita yang suaminya meninggal saat usia kandungannya 2 bulan. Nah, kapan masa iddahnya selesai? Kapan dia boleh nikah lagi? Apakah kalau misalnya pakai dalil yang pertama, maka kapan boleh nikah? 4 bulan 10 hari. Artinya waktu usia kandungannya 6 bulan 10 hari. Udah boleh nikah. Kalau pakai dalil yang pertama tadi. Kalau pakai dalil yang kedua, maka 4 bulan 10 hari tadi masih belum tuh. Karena kenapa? Kandungannya masih, tadi waktu suaminya meninggal baru usia 2 bulan. Artinya masih butuh berapa? Sekitar 7 bulan lagi. Iya kan? Nah, ini gimana jadinya ini? Ya. Kasus yang kedua misalnya. Tadi kalau usia kandungannya masih 2 bulan. Sekarang usia kandungannya udah 9 bulan. Usia kandungannya sudah 9 bulan. Suaminya meninggal. Hari ini suaminya meninggal. Ya. Besoknya dia brojol, melahirkan. Ya. Besoknya dia melahirkan. Lalu gimana masa iddahnya? Apakah nunggu 4 bulan 10 hari? Atau besok udah langsung boleh nikah? Nah, itu gimana tuh? Ini kan dalil kayaknya kontradiktif, iya enggak? Seolah-olah dia bertentangan.
Ustaz, bertentangan ini. Kata Ustaz tadi tidak ada dalil dari Al-Quran dengan Al-Quran yang bertentangan. Tidak ada ayat yang bertentangan. Ini kok kayaknya bertentangan, Ustaz. Nah, maka tadi Anda katakan yang pertama, kalau dia hadis, maka bisa jadi satunya do'if, satunya sahih. Kemudian yang kedua bisa jadi dia satunya mansuh, satunya nasih, gitu kan. Kemudian yang ketiga bisa jadi ada tarjih. Kelewatan tadi di tarjih, yang mana yang lebih rojih di antara dua ini. Tak bisa merojihnya dari mana? Kita lihat dalil-dalil yang lainnya. Yang keempat bisa jadi kurangnya ilmu kita, tidak faham. Nah, maka untuk kasus seperti ini tadi, ya, para ulama memakai metode tarjih. Tarjih, melihat ada tidak dalil pendukung. Ternyata ada. Dari mana? Dari sunnah. Dari as-sunnah. Seorang sahabiah yang bernama Subai'ah al-Aslamiyah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini H-1 sebelum dia melahirkan, suaminya meninggal. Hari ini suaminya meninggal, besoknya dia lahiran. Maka Rasul yang mulia SAW mengizinkannya setelah itu untuk menikah. Maka yang mana dalil yang lebih rojih? Maka tadi setelah dia melahirkan. Kenapa? Karena ada sunnah. Ada hadis yang mentafsir, yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Ini nanti ada dalam pembahasan usul fikih itu, Masya Allah. Ada misalnya banyak yang seperti ini. Misalnya nih, dalam satu riwayat, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Rasul yang mulia SAW tidak pernah sekalipun kencing berdiri. Kemudian dalam hadis yang lain ada sahabat yang mengatakan bahwasanya aku pernah melihat Rasul kencing berdiri. Seolah-olah kontradiktif, iya enggak? Gimana? Ya nanti ya di usul fikih insyaallah.